Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat kocak. Pada kesempatan kali ini Bunda akan membaca nyaring yang berjudul Sapi. Sapi si pendiam kaya manfaat. Ditulis oleh Kamelvi Dwi Deska, ilustratornya Komarudin. Kita simak yuk. Mau suara sapi. Ini sapi mau. Lihat, keluarga sapi sedang makan rumput di lapangan. Adik-adik tahu tidak, sapi adalah salah satu hewan ternak yang halal dimakan. Hewan ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara dengan sumber makanan atau untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Sapi merupakan hewan yang istimewa. Namanya diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Wow, sangat ada manfaatnya ya. Langka sekali ya. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34, Allah memerintahkan kepada kita untuk berkurban berupa hewan ternak. Salah satunya adalah sapi, yaitu lebaran kurban atau lebaran Idul Adha. Adik-adik, hewan pendiam yang selalu tampak tenang ini anugerah Allah, banyak kelebihan dapat dimanfaatkan umat manusia. Di antaranya susu dan dagingnya dapat diolah menjadi makanan dan minuman yang sangat lezat dan disukai semua orang. Alhamdulillah, mereka menyukainya. Di dunia ini terdapat lebih dari 250 jenis sapi ternak loh. Wow, banyak sekali, 250 jenis sapi ternak. Sapi diternakan manusia untuk diambil daging, susu, dan kulitnya. Nah, sapi-sapi ini dapat dibedakan atas dua jenis loh, yaitu sapi perah diternakan untuk diambil susunya, dan sapi potong diternakan untuk diambil dagingnya. Seekor sapi perah mampu menghasilkan 36 liter susu setiap harinya, atau setara dengan 100 gelas susu yang sehat dan lezat. Banyak ya. Wow, banyak sekali. Sapi perah yang terkenal menghasilkan susu terbanyak adalah jenis sapi FH atau Friesian Holstein. Susu sapi memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi dan lengkap loh. Contohnya protein, lemak, dan vitamin dengan perbandingan yang seimbang. Oleh karena itu, susu sapi disebut sebagai bahan makanan yang sempurna. Adik-adik, selain memiliki susu yang lezat, sapi juga memiliki daging yang enak dan kaya lemak, protein, karbohidrat, serta vitamin. Daging ini berasal dari sapi-sapi potong unggulan seperti sapi Simrah. Di Afrika Selatan, sapi ini dikenal dengan nama sapi Simrah. Sedangkan di Brasil dinamakan Simbrasil sesuai dengan negara. Ada sapi potong yang asli dari Indonesia loh. Namanya sapi Bali. Sapi ini merupakan hasil domestikasi atau penjinakan dari banteng liar yang telah dilakukan sejak akhir abad ke-19 di Bali. Wow, lama sekali. Maka sapi jenis ini namakan sapi Bali. Adik-adik, selain menghasilkan produk utama,
Seperti daging dan susu, sapi juga memiliki produk sampingan berupa kulit, tulang, dan tanduk. Kulit digunakan sebagai bahan baku pembuatan sepatu, tas, dan kerajinan tangan. Kotorannya dapat diolah menjadi kompos. Wow, semuanya berfungsi ya. Lapar. Sapi mampu memenuhi 50% kebutuhan daging di dunia, 95% kebutuhan susu, dan 85% kebutuhan kulit. Subhanallah, begitu besar jasa sapi. Bagi manusia, sapi tidak hanya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan gizi saja, tetapi tenaga sapi juga sangat bermanfaat untuk meringankan pekerjaan seperti membajak sawah dan menarik gerobak. Masya Allah, selain susu, daging, tenaganya juga dimanfaatkan juga ya. Alhamdulillah. Di daerah pedalaman yang belum memiliki alat transportasi, tenaga sapi sering dimanfaatkan sebagai alat transportasi yang dipadukan dengan pedati. Ini dia, pedati. Bahkan di beberapa daerah sapi diperlombakan dalam festival seperti kontes sapi atau balapan sapi dan merupakan objek wisata yang banyak diminati. Ini contohnya, kontes sapi cantik. Wow, unik sekali kreasinya ya. Di Madura, setiap tahunnya diadakan pesta balapan sapi. Balapan sapi ini dikenal dengan nama karapan sapi yang diadakan untuk merayakan hasil panen yang melimpah. Ya, luar biasa ternyata ya. Para ahli memperkirakan manusia mulai beternak sapi sejak zaman Neolitik, sekitar tahun 8000 sebelum Masehi. Wow, lama sekali. Sekitar tahun 1860 dan 1895 di benua Amerika, sapi-sapi liar digembalakan oleh para koboi. Mereka mengembalakan sapi-sapi liar di padang rumput yang luas, lalu menggiring sapi-sapi tersebut ke kota untuk dijual. Namun pada tahun 1900-an, padang rumput dipagari untuk dijadikan peternakan. Ini koboi, khas kopi koboi. Sapi ternak yang berkembang sekarang ini berasal dari keluarga Bovidae. Di Eropa, sapi dikenal dengan nama Auruch. Di India dan di Asia dikenal dengan nama Bos Indicus. Sedang di Afrika dikenal dengan nama zebu. Sapi yang hidup di daerah dingin subtropis memiliki tubuh lebih gemuk dan lebih besar daripada sapi yang hidup di daerah panas tropis. Ada perbedaannya ya. Adik-adik tahu tidak? Ternyata lidah sapi lebih peka dari lidah manusia lah. Wow, hal ini disebabkan pada lidah sapi terdapat 35.000 pucuk pengecap sehingga sapi dapat merasakan makanannya. Wow, manusia hanya 4, asin, manis, asam. Ada yang tahu berapa banyak sapi minum setiap harinya? Berapa banyak ya? Wow, pasti banyak sekali. Seekor sapi setiap hari minum air sebanyak 25 sampai 50 galon. Tuh kan banyak ya. Kita belum tentu habis 1 galon. Subhanallah, sapi hebat sekali ya. Di peternakan sapinya. Sapi adalah salah satu hewan ternak. Dalil yang menyatakan sapi adalah hewan halal adalah sebagai berikut. Allah berfirman, dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Wow, ada banyak ya. Oke, selesai. Terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.